kita akan mempelajari mengenai kelebihan strategi bisnis digital. Lalu, apa itu bisnis digital? Bisnis digital adalah melakukan suatu usaha dalam membangun bisnis menggunakan media digital atau internet. Tujuannya ialah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerima teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan. Akibatnya, perusahaan saling berkompetensi membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dalam pemasarannya di dunia maya. Lalu, ini ada beberapa contoh teknik pemasaran yang termasuk dalam digital marketing, yaitu Search Engine Optimization, periklanan online seperti FB Ads dan Google Ads, promosi media cetak, iklan televisi dan radio, billboard elektronik, email marketing, mobile marketing, dan lain-lain. Bisnis digital adalah salah satu jenis usaha yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menciptakan produk maupun dalam pemasaran produk itu sendiri. Bisnis digital semakin lama kian berkembang pesat dan banyak diminati oleh masyarakat di berbagai daerah. Contoh bisnis digital yang paling terkenal adalah e-commerce atau perdagangan secara online dengan memanfaatkan jaringan internet. Lalu, fakta menarik apa saja seputar bisnis digital ini? Berapa banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh para pelaku bisnis digital? Untuk mendapatkan semua jawaban dari pertanyaan tersebut, ada baiknya kita simak penjelasan berikut ini. Pertama, mengelola toko online. Bisnis digital adalah usaha yang bisa ditekuni sehingga menjadi suatu lapangan pekerjaan sendiri. Salah satu macam dari bisnis digital adalah mengelola toko online untuk melakukan aktivitas jual dan beli barang. Jika Anda tak punya modal yang cukup, maka Anda bisa membuat toko online dengan bergabung dengan marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Sebaliknya, jika Anda memiliki banyak modal, sebaiknya Anda membuat toko online Anda sendiri dengan cara membeli website. Dengan begitu, Anda bisa menentukan sendiri tampilan yang diinginkan dan jenis barang apa saja yang bisa Anda jual. 2. Menjalankan bisnis affiliate marketing. Pelaku dalam bisnis ini biasanya juga disebut dengan reseller. Anda perlu membeli barang ke suatu agen terlebih dahulu, kemudian Anda menjual barang tersebut kepada konsumen. Jika Anda berhasil menjual barang dalam jumlah yang banyak, maka penghasilan yang Anda peroleh juga semakin tinggi. 3. Menjadi dropshipper. Bisnis ini dilakukan dengan cara Anda menjual barang milik toko online lain. Anda hanya bertugas mencari konsumen untuk toko online tersebut. Jika Anda membeli, maka toko online pertama atau agen akan mengirimkan barang kepada pembeli tersebut, kemudian atas nama toko online Anda sendiri. Keuntungan didapat bila Anda berhasil menjual barang dalam jumlah yang banyak. 4. Menjadi konten kreator atau YouTuber handal. Jika Anda memiliki hobi video, maka sebaiknya Anda memanfaatkan peluang tersebut untuk menjadi YouTuber yang handal. Caranya, Anda bisa membuat video menarik dengan niche atau tema tertentu. Buatlah video dalam jumlah banyak supaya laman YouTube Anda kebanjiran iklan dan jumlah viewers pun meningkat. 5. Menekuni dunia blogger. Bisnis digital adalah usaha yang sebenarnya bisa berasal dari hobi Anda sendiri. Blogger adalah salah satu bisnis digital di mana pengelolaannya adalah orang yang bisa berkecimpung dengan dunia tulis-menulis. Supaya sukses dengan blogger, sebaiknya buatlah artikel yang menarik dalam jumlah banyak sehingga banyak iklan dan warganet yang mengunjungi blog Anda. Bisnis digital adalah nyata hasilnya. Meskipun bisnis ini dilakukan di dunia maya, maka dari itu bagi Anda yang ingin melakukan bisnis namun memiliki modal sedikit, maka Anda bisa mencoba cari peluang melalui bisnis digital ini. Anda juga bisa menawarkan jasa Anda seperti keahlian di bidang tertentu kepada warganet. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan penghasilan dalam jumlah besar yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup Anda sendiri maupun keluarga.
Selanjutnya, masuk pada pembahasan mengenai strategi digital marketing yang tepat untuk membantu bisnis di era digitalisasi modern. Yang pertama, Search Engine Optimization atau SEO. Anda tentu sering melihat beberapa situs yang masuk pada halaman pencarian pertama di Google. Nah, biasanya untuk memperoleh peringkat halaman yang baik di mesin pencari, salah satu metode yang efektif adalah dengan melakukan optimasi SEO. SEO adalah bentuk apresiasi untuk situs web yang masuk pada halaman pertama di mesin pencarian. SEO sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu on-page dan off-page. Untuk on-page, lebih mengarahkan kepada proses optimasi pada halaman websitenya. Sedangkan off-page merupakan proses optimasi yang dilakukan dengan bantuan dari website lain untuk meningkatkan kredibilitas situs Anda. Di dunia digital, marketing sendiri terdapat beberapa pekerjaan yang cocok untuk menangani SEO, seperti SEO spesialis, content writer, copywriter, dan masih banyak lagi lainnya. Kedua, pay per click atau PPC. PPC adalah sebuah cara untuk mengarahkan traffic pengunjung untuk masuk ke website Anda dengan bayaran setiap kliknya. Contoh dari PPC yang sering digunakan adalah Google AdWords, Facebook Ads, Twitter Ads, dan contoh lainnya. Cara kerja dari PPC adalah Anda harus membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan slot atau posisi teratas pada mesin pencari dan dikenakan biaya setiap kliknya. Pastikan untuk perusahaan atau bisnis Anda memiliki modal yang cukup untuk menerapkan strategi marketing dengan PPC. Yang ketiga, content marketing. Strategi digital marketing yang selanjutnya adalah dengan cara mempromosikan produk melalui tulisan atau artikel. Anda dapat membuat tulisan yang dapat mempengaruhi pembaca untuk menggunakan produk atau jasa Anda. Dalam menggunakan pemasaran konten ini juga harus menerapkan beberapa aturan dan kaidah penulisan yang benar, dan telah menerapkan SEO friendly. Seseorang penulis konten atau biasanya disebut dengan content writer akan membuat berbagai tulisan dalam bentuk blog, artikel, brosur online, e-book, dan lain-lain. Yang keempat, influencer. Strategi digital marketing yang berikutnya adalah seorang influencer atau orang yang memiliki pengaruh besar di sebuah komunitas ataupun ruang lingkup yang lebih luas. Pada umumnya, seorang influencer mampu mempengaruhi dan mengarahkan tindakan orang lain untuk mengikuti saran yang diberikan oleh influencer tersebut. Dengan menggunakan seorang influencer, maka mempromosikan produk merupakan hal yang mudah, sehingga banyak konsumen yang percaya dengan produk Anda karena dorongan pengaruh yang besar dari seorang influencer. Contoh influencer pada era sekarang adalah selebgram, seleb TikTok, atau seleb tweet yang memiliki pengaruh di media sosial. Yang kelima, affiliate program. Program afiliasi merupakan suatu pekerjaan untuk mempromosikan sebuah produk milik suatu perusahaan atau agensi, di mana ketika produk tersebut berhasil terjual, maka orang yang mempromosikan produk mendapat tambahan komisi yang telah disepakati oleh perusahaan. Belajar digital marketing dapat dilakukan dengan mengikuti program afiliasi ini. Anda dapat bekerja setiap saat tanpa batasan dan waktu dan tempat. Anda dapat melakukan kegiatan promosi di mana saja, serta dapat melakukan proses monitoring dengan lebih mudah. Yang keenam, Google Business School. Saat ini banyak sekali kemudahan yang diberikan dengan adanya teknologi. Terkait dengan online marketing, Anda dapat belajar digital marketing dengan membuat akun pada Google Business School. Fungsi dari Google Business School adalah untuk memberikan informasi secara lengkap mengenai nama perusahaan, jam kerja,
alamat kantor, jenis perusahaan, hingga lokasi kantor Anda. Sehingga customer dapat lebih mudah untuk menemukan lokasi Anda secara akurat yang telah terintegrasi dengan Google Maps. Yang ketujuh, otomatisasi pemasaran. Strategi terakhir yang dapat Anda lakukan adalah dengan melakukan otomatisasi pemasaran. Belajar digital marketing juga dapat dilakukan dengan mulai menyusun alur pekerjaan, seperti menjadwalkan daftar unggahan konten, melakukan manajemen konten dengan media sosial, dan lain-lain. Otomatisasi dapat dilakukan melalui media email, serta berbagai platform media sosial yang ada. Teknik otomatisasi ini juga merupakan bentuk tugas yang dilakukan berulang. Nah, teman-teman, selanjutnya nih, ada beberapa kelebihan dari pemasaran digital dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Pertama, kecepatan penyebaran. Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, DM juga dapat diukur secara real time dan tepat. 2. Kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui informasi seperti berapa lama produk yang Anda tonton, berapa banyak orang yang melihat produk Anda, berapa persen konvensi penjualan dari setiap iklan, dan sebagainya. Setelah mengetahui informasi-informasi secara itu, selanjutnya Anda dapat melakukan evaluasi mana iklan yang baik dan yang buruk, sehingga Anda dapat memperbaiki untuk periode berikutnya. 3. Jangkauan lebih luas. Kelebihan berikutnya yaitu jangkauan geografis dari DM yang luas. Anda dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet. 4. Murah dan efektif. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Biaya anggaran yang dihemat dapat sampai 40%. Hal tersebut menurut Gartner's Digital Marketing Spend Report. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. 5. Membangun nama brand. Digital marketing membantu Anda membangun nama brand dengan baik. Eksistensi dunia maya dengan keberadaan brand Anda sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk Anda. Nah, setelah mengetahui pengertian apa itu dan beberapa konsep dasar dari bisnis digital, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Untuk memulai pemasaran menggunakan media digital, terdapat beberapa hal yang perlu Anda siapkan. Pertama, siapkan alat yang digunakan untuk melakukan pemasaran. Beberapa alat bantu yang dapat digunakan dalam digital marketing seperti website, akun media sosial, identitas brand dan produk, unggahan blog, jejak online seperti review, feedback dari pelanggan, dan lain-lain. Dalam dunia digital marketing, alat bantu ini merupakan aset bagi Anda, jadi uruslah dengan baik. Kedua, siapkan konten yang menarik perhatian dan shareable. Konten dapat berupa foto, video, tulisan, atau yang lainnya. Anda juga harus menentukan tujuan pemasaran dan target pasar yang disesuaikan dengan konten. Ketiga,
Anda dapat memulai mengunggah dan selanjutnya evaluasi setiap unggahan di setiap sosial media yang dimiliki. Tentukan mana yang memberikan feedback dan fokuslah dalam beberapa aset yang memberikan feedback yang baik bagi bisnis Anda. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah masuk dan bergabunglah dengan forum marketplace publik. Usahakan profil bisnis Anda bagus karena itu akan berpengaruh pada citra brand. Nah, teman-teman, mendirikan bisnis di era digital seperti saat ini memang memiliki tantangan sendiri. Tetapi jika kita bisa memulai bisnis dengan benar, berbagai proses selanjutnya tentu akan menjadi lebih mudah. Lantas, bagaimanakah cara melakukannya? Semua akan berawal dari ide. Jika kita mampu menemukan ide bisnis digital yang memiliki peluang bagus dan mendirikannya dengan cara yang baik, maka bukan hal yang tidak mungkin kita bisa mencapai hasil yang sempurna. Bisnis digital dilakukan dengan bantuan internet menggunakan media digital. Tujuan utamanya adalah pemasaran digital, yaitu untuk mendapatkan customer lebih banyak daripada menggunakan metode pemasaran secara konvensional. Nah, teman-teman, ternyata nih banyak sekali ya kelebihan dari bisnis digital ini. Nah, mungkin cukup sampai sini ya materi untuk pembahasan pada kali ini. Semoga teman-teman nih yang lagi membangun usaha atau sedang menjalankan usaha dalam bidang digital, manfaat ini atau materi ini dapat bermanfaat sekali nih bagi teman-teman.